Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 21 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Tanggal 21 September 2024. Oke, akan ada segera kejelasan di sini tentang sesuatu ya. Entah apa yang mungkin sesuatu itu memang sampai sedetik ini belum terungkap atau belum terjelaskan. Nah, ini aku lihat bakalan akan ada kejelasan yang terungkap. Terutama tentang bagaimana sih perasaan dia terhadap kamu sebenarnya, karena kalau aku lihat-lihat di sini ternyata selama ini dia itu seperti belum kayak belum yakin atau masih mendenial perasaan dia terhadap kamu sebenarnya ya. Mungkin dulu dia masih ada prioritas lain, masih ada pilihan lain atau pasangan lain, sehingga mungkin kemarin tuh ya dia belum memberikan kepastian atau kejelasan terhadap kamu tentang perasaan dia sebenarnya. Nah, ini aku lihat nampaknya akan ada kejelasan dari dia nantinya. Dia akan mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, keyakinan hatinya bahwa kamulah orang yang ingin dia beri dan dia terima cintanya, seperti itu ya. Aku melihat di sini ada romantic feeling, ada perasaan yang kuat dari dia bahwa dia sayang kamu, dia cinta kamu ya. Dan ini perasaan yang benar-benar real dia rasakan terhadap kamu. Bahkan dia merasa bahwa dia patut untuk mengeksplor perasaan dia terhadap kamu. Dia patut untuk menunjukkan perasaan dia sama kamu. Cuman aku ngerasa kayak dia sekarang berpikir bahwa ini sudah menjadi cinta sepihak nih. Kamu nampaknya sudah cuek banget, kamu nampaknya sudah tidak peduli, kamu nampaknya mungkin sudah move on saat ini ya. Entah apalah kamu mau menyebutnya, intinya saat ini kamu udah kayak nggak terlalu peduli lagi gitu terhadap dia, terhadap perasaan dia, seperti itu ya. Mungkin kamu ya memang sudah move on, kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri, atau mungkin kamu ya sudah melangkah maju untuk hidupmu. Aku melihat juga di sini ada children, ada hubungannya dengan anak. Bisa jadi penghambat kalian adalah anak, atau mungkin salah satu di antara kalian ada yang masih memiliki anak. Ada yang sudah memiliki anak ya. Entah ini kamu atau dia, silahkan disituasikan saja. Bisa jadi anak ini adalah penghambat, atau anak ini mungkin yang menjadi prioritas dia atau prioritas kamu saat ini atau yang kemarin ya. Jadi silakan disituasikan aja. Intinya di sini ada anak ya yang harus dijaga atau harus diperhatikan. Kemudian ada trust di sini. Apapun yang terjadi, orang ini atau si dia ini, orang yang kamu fokuskan ini masih percaya. Apapun yang terjadi memang sudah kehendak semesta. Sehingga aku melihat kayak dia kayak berpasrah gitu ya. Dengan keadaan, dia serahkan semuanya apapun yang terjadi itu kepada Tuhan gitu ya. Jadi dia tidak memaksakan segala sesuatunya. Kalau memang saat ini situasinya memang kamu cuek banget sekarang sama dia, ya udah, mungkin memang ini waktunya untuk kamu tenang dulu kah, atau memang kamu lagi marah kah, atau kamu lagi memang pengen sendiri dulu gitu ya, lagi nggak mau berurusan dengan dia, atau mungkin kamu masih kecewa sama dia atau apapun. Ya udah, dia akan ikuti alur, dia akan ikuti jalan ceritanya. Kalau memang saat ini belum bisa dipersatukan dengan kamu, ya udah, dia akan serahkan semuanya kepada semesta. Ada wedding di sini.
bottom of the deck-nya ya, kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sempat ya, kayak pernah ngomong ke kamu atau menjanjikan kamu sebuah pernikahan, atau kalian pernah membahas tentang sebuah pernikahan, seperti itu. Oke, ada Temperance. Berarti gini, perasaan dia adalah, ternyata seperti menyadari ya, dia kayak, flashback, introspeksi diri, karena, hubungan di antara kamu selama ini tuh banyak sekali, masalahnya atau banyak sekali ketidaksepakatannya. Ada, gesekan di antara kalian yang menyebabkan ketidakstabilan di hubungan kalian. Ini juga akibat dari si dianya atau salah satu di antara kalian meyakini bahwa ada yang lebih penting untuk dipedulikan dibandingkan pasangan, seperti itu ya. Misalkan pasangan dia yang lain, atau orang tua, keluarga, pekerjaan ya, atau anak ya, itu yang lebih penting mungkin, sehingga menyebabkan kamu seolah-olah tidak diperdulikan oleh dia, seolah-olah tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dicintai, dan akhirnya di sini timbullah perselisihan, timbullah konflik ya, pertengkaran di antara kalian, dan alih-alih kalian mau bekerja sama untuk mencari solusi atas masalah ini, tapi justru malah kalian berdua sama-sama tidak mau saling mendengarkan, sehingga ya udah, aku lihat di sini semakin terjadi pertengkaran atau ya salah pahaman yang semakin membesar, akhirnya ya bermusuhan, atau masih ada yang menyimpan dendam, amarah, kekesalan ya, menyimpan luka, seperti itu. Tapi aku melihat bahwa si dia ini merasa seperti terpojokkan, merasa terjebak dalam hubungan kalian. Kenapa aku bilang merasa dia terpojok? Karena gini, mau sekuat apapun dia mencoba untuk berpisah dengan kamu, karena dia sadari ya selama ini kok hubungannya sulit banget gitu ya. Hubungannya selalu ada pertengkaran, perselisihan, ada kesalahpahaman, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, sehingga dia mencoba untuk pergi dari kamu, tapi kok setiap kali dia pergi, dia nggak tenang, dia nggak merasa bahagia, dia merasa nggak legowo gitu loh, nggak lepas gitu loh ya. Pikiran dan hatinya selalu tertuju lagi ke kamu, kangen lagi ke kamu, pengen datang lagi ke kamu. Tapi giliran dia bertahan dengan kamu, selalu ada konflik, selalu bermasalah lah kayak gitu, sehingga seolah-olah dia terjebak dengan hubungan ini dan dia nggak tahu solusinya harus bagaimana, seperti itu. Jadi dia tidak menemukan jalan keluar untuk menangani hubungan kalian yang ruwet ini gitu loh ya. Bahkan dengan sederhananya aja dia nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Jadi saat ini aku melihat dia masih bingung ya, apalagi aku melihat hubungan kalian ini penuh dengan krisis, drama, kesulitan, kenegatifan ya. Bahkan secara ekstrim hubungan ini mungkin terlalu kasar ya, ada korban di sini melambangkan atau ini ada yang mengalami keputusasaan, ketidakberdayaan juga ya, mungkin ada perbedaan di antara kalian yang cukup signifikan, ada ketidakmampuan dari dia untuk effort dengan lebih, misalkan kalian LDR nih ya, mungkin dia secara keuangan belum stabil, sehingga untuk bertemu denganmu sulit gitu ya. Dia harus mungkin pontang-panting di sana, harus bekerja atau apa gitu. Jadi ada ketidakberdayaan, sehingga ada keputusasaan juga gitu loh, untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk bisa hubungan ini satset-satset itu sulit gitu. Jadi makanya bingung dia harus berbuat apa kayak gitu. Ditambah lagi, dia ini orang yang tidak jujur, mungkin pernah selingkuhin kamu, ya pernah menipu kamu, dan aku lihat semuanya memang sih ini sudah terungkap ya, kamu sudah tahu kebenarannya, dia pernah bohongin kamu, dia pernah selingkuhin kamu, dia pernah mungkin nipu kamu, seperti itu.
Tapi aku melihat nampaknya memang kamu selalu mengabaikan tindakan-tindakan dia. Ya, mungkin akhir-akhir ini ya setelah semuanya terungkap, setelah semuanya terjelaskan ya, kamu sudah tahu semuanya. Ya, kamu nggak mau memperpanjang masalah, kamu tidak mau memvalidasi itu, kamu tidak mau mengkonfirmasi itu. Yang penting kamu sudah jelas, cukup sampai di situ dan ya udah, kamu mengambil kesimpulan untuk sudah terjadi juga dan ini sangat menyakitkan. Mau diungkit justru malah nanti dia tidak mau memberi kejelasan kah, atau kalian lebih berkonflik kah, atau masalahnya akan lebih panjang gitu. Jadi lebih baik aku lihat di sini kamu memilih untuk udah cukup, yang penting aku tahu dia pernah selingkuhin aku berulang kali, dia pernah bohongin aku berulang kali, dia pernah mungkin menipu aku sekian juta atau menipu aku dalam hal apapun ya, bidang apapun. Yang penting aku udah cukup tahu gitu ya, kamu merasa seperti itu dan ya udah memaafkan dia dan melanjutkan hidup gitu ya. Makanya hubungan kalian saat ini tuh kayak apa ya, karena kamu mengambil kesimpulan untuk ya udahlah pergi aja gitu ya, mengambil kesimpulan sendiri untuk pergi, dia merasa kita belum selesai gitu loh. Sedangkan kamu di sini merasa ini sudah selesai. Tapi dianya karena apa ya, mungkin bisa jadi kamu tidak mendapatkan persetujuan dari dia untuk benar-benar berpisah sehingga dia merasa bahwa ini belum selesai. Seperti itu ya, dia masih merasa bahwa kayak kamu masih marah, kamu masih kecewa sama dia, seperti itu. Kamu butuh ketenangan, seperti itu. Makanya di sini dia ngerasa bahwa unrequited love. Ya, ini cinta sepihak. Kamu nampaknya kayak lagi marah, jadi kayak nggak mau ngungkit masa lalu ya, atau kamu ingin move on, tapi ya dia masih cinta gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Memang faktanya kamu memang sudah move on kah? Kamu sudah melangkah untuk hidupmu? Yang pasti di sini kamu sudah melangkah untuk hidupmu aja deh, kayak gitu. Kamu nggak mau ambil pusing, nggak mau berurusan dengan dia gitu. Kalau aku ngelihat dari Four of Wands ya, sebenarnya kalau memang selama ini kalian itu menjalani hubungan dengan dia, tapi seperti tidak yakin ke arah mana hubungan ini ada indikasi bahwa sebenarnya hubungan kalian itu bisa menjadi lebih dekat ya, bisa lebih menjadi intim, bisa memiliki hubungan yang stabil seperti itu ya, bahkan mungkin ada yang bisa sampai ke pernikahan ya, memiliki ikatan yang kuat, saling mencintai ya, membangun hubungan yang stabil, aman, seperti itu. Hanya saja aku lihat di sini mungkin ya karena ini sudah ada perpisahan ya, tapi ya itu tadi, karena walaupun ada perpisahan, karena mungkin kamu mengambil kesimpulannya sendiri ya, mengambil keputusannya sendiri, sehingga menurut dia ini belum berakhir. Akan ada reuni lagi, akan bahkan bisa jadi sampai ada union lagi. Yang pasti reuni dulu sih di sini ya, dia akan tetap datang lagi ke kamu dan kemungkinan ini dalam perayaan sesuatu ya, entah hari ulang tahun kamu kah, atau ulang tahun dia kah, atau hari perayaan lainnya. Yang pasti di sini dia merasa bahwa dia masih akan datang lagi ke kamu gitu ya. Dia nggak menganggap ini hubungan benar-benar berakhir. Cuman aku melihat dia masih ngerasa mentok nih ya, dia merasa mentok, dia belum tahu jalan mana yang harus dia tempuh untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Dengan cara apa dia harus kembali lagi dengan kamu gitu. Saat ini dia menemukan jalan buntu. Mungkin ya itu tadi, karena kamu mungkin sudah cuek banget sama dia, sudah mungkin memblokir dia, sudah tidak ada tanda-tanda bahwa kamu ingin berkomunikasi dengan dia atau apapun, atau ya mungkin kamu sudah menghilang begitu saja, kamu sudah menutup akses atau gimana deh ya, pokoknya intinya di sini dia menemukan jalan buntu untuk datang atau untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Toh misalkan aku nggak memblokir dia, aku nggak ngapa-ngapain lah, pokoknya kontak dia. Oke, bisa jadi dari sikap kamu ya, sikap kamu mungkin sudah tidak ada lagi penerimaan
gitu. Dia melihat dari sikap kamu itu seperti sudah tidak mau menerima dia, dan dia pun bingung gimana caranya agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi atau agar kamu bisa menerima dia lagi. Di sini dia juga ada ketakutan dan kejanggalan di hati gitu ya. Takutnya nanti kalau misalkan dia lihat saat ini kamu seperti menunjukkan sikap tidak mau menerima dia, nanti pas dia tahu-tahu datang kamu langsung nolak dia, kan dia nggak mau gitu loh. Intinya yang pasti di sini dia kayak menemukan jalan buntu. Gimana caranya harus bisa ngedapetin perhatian kamu tuh gimana? Dia nggak tahu, dia harus bingung gitu. Kalau aku lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki suatu kebiasaan ya, yang setiap harinya dia lakukan, entah mungkin bangun pagi ya, ya ada kebiasaan yang selalu dia lakukan. Orang yang pintar sekali mengendalikan diri ya, jadi mungkin di sini kamu pun kayak bingung sebenarnya untuk menebak dia itu kayak sulit gitu aja sih. Lebih ke kayak kok ini orang misterius sih, sebenarnya orang ini apa sih pikirannya sekarang, apa sih yang dia rasakan gitu, kamu sulit untuk menebaknya karena dia ini orang yang pintar sekali mengendalikan dirinya. Tapi dia adalah orang yang otoriter ya, orang yang modis, orang yang sangat analitis banget. Pikiran dia selama ini adalah tentang materi, uang ya. Jadi uang adalah segalanya seperti itu. Jadi makanya mungkin selama ini dia lebih memprioritaskan karir, uang ya dibandingkan kamu, karena di otak dia itu hanya uang, 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 uang. Gimana caranya menghasilkan uang yang banyak seperti itu. Terus itu orangnya itu kalau aku lihat sebenarnya dia bisa jujur kok ya, bermoral juga, beretika. Mungkin dia ini ada yang bekerja dalam bidang peradilan, militer, polisi, atau penegak hukum. Kalau misalkan nggak dalam bidang itu, kemungkinan dia orangnya mungkin tegas sekali ya, tegas, analitis, rasional, yang kayak gitu ya orangnya. Terus itu juga dia adalah seorang pria dewasa yang cukup tenang ya. Kalau dia seorang pria dewasa yang cukup tenang, orangnya disiplin, cerdas, jujur, kuat ya. Dia dalam menanggapi segala sesuatu itu harus berpikir secara jernih. Jadi mungkin orang yang nggak gerasak gerusuk, orangnya logis banget, rasional. Terus itu dia ini orang yang lebih suka mengandalkan atau menggunakan otaknya daripada emosinya. Makanya itu dia pintar sekali mengendalikan dirinya, dan juga dalam menanggapi segala sesuatunya harus berpikir secara jernih seperti itu ya. Terus itu juga dia ini orang yang gaya bicaranya itu apa ya? Orang yang tidak suka mengungkapkan perasaannya di depan orang lain. Dia memiliki gaya percakapan atau gaya bicara yang hebat ya. Bisa mempengaruhi orang, bisa membuat orang merasa tertarik gitu loh dengan gaya bicaranya gitu ya. Sebenarnya dia ini orang yang setia. Kalau misalkan kata hatinya dia sudah menetapkan satu orang, maka dia akan setia. Aku lihat di sini ya. Dia orang yang sangat melindungi orang-orang terdekatnya gitu ya, orang yang protektif pada orang-orang terdekatnya, keluarga, pasangan, seperti itu. Dia orang yang memiliki jadwal yang efektif ya, dari subuh, dari dia bangun sampai dia tertidur lagi itu seperti jadwalnya tuh terstruktur gitu ya. Untuk mengefektifkan kegiatan dia sehari-hari ya. Terus itu juga dia orang yang tidak bisa tidak bisa mentolerir orang-orang yang tidak rasional atau yang bisa menjadi pengganggunya dia, karena ini orang kan tiran ya, orangnya maunya serba perfect ya, orang yang maunya selalu ikutin maunya dia kayak gitu, orangnya emang agak tiran, otoriter seperti itu. Dia orang yang dingin dan dia orang yang dingin atau mungkin suka penyendiri. Dia ini penyendiri ya, bisa dingin, bisa penyendiri. Terus itu juga orang yang tidak suka memihak
dia suka bermain segala sesuatunya itu sesuai aturan, ya, bisa diandalkan, orangnya memang serius kalau dalam pekerjaan atau tugas apa yang telah dia tanggung jawabkan, seperti itu. Dan aku melihat bahwa hubungan kalian ini memang dilandasi dengan ketertarikan dari intelektual, kecerdasan. Jadi kenapa dia suka sama kamu? Karena di mata dia kamu itu cerdas. Kenapa dia suka sama kamu? Karena di mata dia kamu itu secara fisik oke. Mungkin kamu cantik, seksi, ganteng, good looking, or everything. Pokoknya dia melihat kenapa dia suka sama kamu itu dilandasi oleh 3 hal. Secara intelektual, fisik, dan emosional. Ya, jadi kalau secara intelektual mungkin kamu memang cerdas, ya, secara fisik mungkin dia suka gitu ya, mungkin kamu seksi, kamu ganteng, good looking. Secara emosional mungkin kamu terkontrol atau dewasa, seperti itu ya, atau bisa mengimbangi emosinya dia gitu, atau bisa apa ya, kayak melawan, mencampur aduk emosi dia, kayak gitu ya. Seperti itu, mengontrol emosi dia, seperti itu. Sehingga di sini aku lihat sih ya, dia merasa selalu kayak ada tantangan untuk mendorong diri dia mencapai kesuksesan yang tinggi dalam menjalin hubungan. Terus juga dia paling suka dengan kamu karena kamu itu punya jiwa jiwa kesuksesan. Jadi gini, standar dia mencari pasangan adalah dia ingin mencari pasangan yang bisa menjunjung tinggi standar kesuksesan. Jadi orangnya ini kan aku lihat juga memang ambisius ya, ingin sukses secara materi, karir gitu ya. Nah, dia juga pengen cari pasangan yang seperti itu, yang sangat fokusnya itu di karir, uang, seperti itu, dan kesuksesan. Nah, itu dia lihat ada di diri kamu, sehingga makanya di sini dia sangat-sangat suka gitulah sama kamu. Terus itu juga dia ini orang yang melambangkan kebapaan ya, mungkin dia itu tadi ya, mungkin dia sudah punya anak, memang dia bapak-bapak, atau memang punya jiwa kebapaan ya. Kalau dia masih bujangan, mungkin dia memang ada karakter bapak gitu yang sudah muncul dari dia bujangan ini gitu ya, bertanggung jawab, idealis yang kayak gitu ya, rasional. Ya kayak ya kamu ngerasain lah seperti dia ini kayak karakternya seperti sudah bapak-bapak gitu ya. Cuman aku melihat dia ini juga berpikir ya, dia ini juga memikirkan karena ternyata hubungan kalian ini tidak direstui oleh keluarga. Itu juga yang menjadi faktor si dia ini nggak bisa satset juga ke kamu. Selain dari mungkin kestabilan hidupnya ya, juga tentang faktor mungkin tidak direstui oleh keluargamu atau keluarga dia, kayak gitu ya. Sehingga ya dia kayak seolah-olah mundur secara teratur gitu, atau ya dia kayak nggak memperjuangkan kamu. Ya mungkin bisa jadi ya ada perbedaan, mungkin dia sudah duda, kamu masih gadis, bisa jadi ya, atau sebaliknya seperti itu, atau ada penghambat lain ya, anak ya, mungkin tidak direstui anak, seperti itu. Intinya di sini seperti dianggap tidak diperbolehkan untuk bersama oleh keluarga gitu loh, kalau aku lihat di sini ya, seperti itu. Oke, bottom of the deck ada Knight of Sword-nya reverse. Ternyata hubungan ini terlalu kasar ya, hubungannya terlalu kasar, terlalu bahaya ya, agresif, mendominasi. Entah ini karakter dari siapa, bisa jadi dari kedua belah pihak, bisa jadi salah satu pihak, sehingga ya dia merasa kayak
kadang merasa cocok, kadang ngerasa nggak cocok. Makanya itu tadi ada Eight of Swords, meninggalkan sakit, tidak meninggalkan pelik, kayak gitu loh. Ya karena ya itu kalau nggak meninggalkan hubungannya kasar, ditinggalkan masih rindu, masih sayang, seperti itu. Ya seperti tidak ingin melepaskan ya. Jadi apa ya? Jadi gampang gitu loh mengakhiri hubungan, memutuskan hubungan cuman gara-gara merasa tidak cocok. Karena ya itu ngerasain, kalian ngerasain kok ya, kamu juga ngerasain bahwa hubungan ini terlalu kasar, hubungan ini terlalu bahaya, hubungan ini terlalu agresif, terlalu mendominasi, sehingga sakit, dipertahankan juga sakit gitu. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh selesaikan aja hubungan ini gitu. Mau diperpanjang, mau dikonfirmasi, mau divalidasi juga apa yang perlu diiniin, justru malah nantinya semakin bertengkar, semakin menghilang, malah jadinya nanti pergi begitu saja, akhirnya nggak terselesaikan juga konflik-konflik di antara kalian. Jadi kayak buang-buang waktu aja gitu. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh ngambil keputusan sendiri untuk minggat gitu. Itu yang dia rasakan hari ini terhadap kamu ya. Kamu kayak pergi begitu saja. Padahal di sini dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta ya. Cuman kamunya kayak udah menyerah, kamu seperti sudah tidak mencintai dia. Itu yang dia rasakan. Oke, dia juga masih pelik, bingung ya, karena di sini ada ketidakrestuan dari keluarga itu juga, atau anak ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk angka-angka ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 27, 20, 13, 5, 17, 26, 25, 7, 6, 31, 4, 9, 2, 18, 29, 1, 21, 19, 23, 16, 8, 15, 30, 14, 24, 12, 10, 3, 28. Kemudian ada bulan-bulannya yang berhubungan juga dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja bulan-bulan ini berhubungan dengan apa. Februari, Agustus, Oktober, Maret, Juni, April, Juli, September, Desember, dan Mei. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio kuda, sio ayam, sio kerbau, sio anjing, sio ular, sio monyet, sio babi, sio tikus, dan sio kambing. Kemudian alfabet bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan tentang apa. Sebenarnya angka, bulan, sio, dan huruf ini tidak menjadi patokan. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Oke, ada K, D, E, J, U, X, G, F, B, Q, P, H, Y, T, V, R, S, A, C, N, dan Z. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.